Jadi, ada istri baru aja beli alat pendeteksi kebohongan. Setiap kali ada orang bohong, ditampar sama alat ini sampai orang itu nyungsep. Waktu makan malam, istrinya sengaja naruh alat pendeteksi kebohongan ini di tengah-tengah meja. Nah, waktu pada mau makan, istrinya nanya ke anaknya, "Nak, setiap papa dan mama pergi kerja, kamu di rumah ngapain aja?" Anaknya jawab, "Nonton film mah." Maknya nanya lagi, "Nonton film dewasa ya?" Anaknya jawab, "Ih, enggak mah." Anaknya ditampar sama alatnya sampai nyungsep. Terus bapaknya nyaut, Nah, dulu waktu bapak masih muda, bapak nggak pernah nonton-nonton begituan." Terus bapaknya juga ditampar sama alat itu sampai nyungsep. Terus emaknya ngomong, Pak, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Dia ini kan anak kamu, Pak." Terus emaknya ditampar juga sama alatnya sampai nyungsep. Pada suatu hari ada 3 pilot. Mereka ini kecelakaan cuy. Yang hidup tinggal mereka doang, penumpangnya pada mati. Mereka tuh landingnya tuh di tempat kayak pulau-pulau kanibal gitu deh. Isi orangnya Isi orangnya orang-orang kanibal. Terus mereka bingung kan, kita gimana nih biar kita nggak mati nih. Terus akhirnya ya udahlah minta maaf aja sama kepala sukunya gitu katanya. Terus habis itu ya udah mau gimana lagi gitu kan. Jalanlah mereka ke kepala sukunya tuh. Mereka ngomong, "Kepala suku tolong jangan makan kami, tolong jangan gitu." Mohon-mohon lah mereka kan. Terus setelah kepala sukunya mikir katanya, "Oke, kalian nggak saya makan, tapi ada syaratnya." "Apa tuh?" katanya kan. "Kalian harus bawa 10 buah masing-masing dari hutan. Nggak boleh sama." Mencarlah mereka akhirnya langsung kan. Buat nyari 10 buah itu. Biar nggak mati. Biar nggak mati, betul. Cuk. Pilot pertama datang. Bawa 10 apel. Oke. Sampailah ke hadapan tuh kepala suku kan. Terus kata kepala sukunya, "Oke, sekarang kamu masukin ke pantat kamu ya. Tapi nggak boleh bersuara. Kalau bersuara kita makan." Kaget dong. Soalnya tadi kan instruksinya cuma bawa 10 buah kan. Nah, cobain tuh dia masukin ke pantat kan. Nggak kuat. Apel cuy masukin ke pantat kan gede banget ya. Akhirnya udah jebret makan. Dimakan toh. Dimakan sama kanibalnya. Nggak lama abis itu pilot kedua datang. Cuk. Bawa kelengkeng. Harusnya lebih gampang kan daripada apel. Sama instruksinya, masukin ke pantat kamu. Dimasukin sama dia. Jelep. Pas ke 9, masukin kelengkeng ke 9, dia ngakak cuy. Ngakak tiba-tiba. Kenapa ngakak? Gak tahu gua, tiba-tiba ngakak. Tapi karena bersuara, dibunuh dong. Dimakan akhirnya jebret. Nah, hilang tuh pilot 1 2 kan. Sementara waktu mereka ketemu di surga cuy. Oh, udah pas udah mati nih. Pas udah mati, pilot pertama, pilot kedua. Nanya lah, "Lu kenapa mati?" "Gue masukin apel cuy, sakit banget ke pantat." "Lah, lu kenapa?" "Gue masukin kelengkeng." "Lah kelengkeng kan gampang," katanya kan. "Iya, gue udah masukin sampai ke 9. Pas ke 9 gue ngelihat pilot ketiga bawa durian." Jadi ada suami istri yang kehidupannya biasa-biasa aja. Suatu ketika, adik cowok dari si suami ini numpang nginep di rumah mereka dengan alasan rumahnya lagi kebanjiran. Esokan harinya, suaminya kerja kayak biasanya. Tapi karena ada barang yang ketinggalan, jadinya suaminya izin pulang cepat. Pas suaminya sampai di rumah, pas suaminya buka pintu, suaminya dengar suara gerasuk-gerusuk dari kamar istrinya. Karena curiga, suaminya langsung lari ke kamar istrinya, langsung buka pintu kamar istrinya. Brak! Pas dilihat, ada istrinya lagi telanjang, keringetan, dan ngos-ngosan. Dengan ada emosi, ditanya sama suaminya, "Kamu ngapain?" Kata istrinya, "Aku kena serangan jantung, Mas." Nah, suaminya panik dan ngerasa bersalah. Akhirnya suaminya langsung keluar ke ruang tamu, ngambil handphone, nelpon ambulan. Pas suaminya lagi nelpon ambulan, tiba-tiba ada anaknya datang dan ngasih tahu ayahnya, Ya, aku takut banget. Tadi aku ngeliat Om Joko lagi telanjang di kamar mama, dan sekarang dia lagi ngumpet di bawah kasur." Suaminya makin emosi, HP-nya dibanting, lari ke kamar istrinya, ngeliat di kolong kasur beneran ada si adik cowoknya si Joko itu. Diteriakin sama si suaminya, "Dasar adek biadab lo Joko, istri gue lagi kena serangan jantung, lo malah nakut-nakutin bocah sambil telanjang." Jadi ada anak SD namanya Dodi. Dia baru aja dikasih tahu sama teman sekelasnya kalau semua orang tua itu punya rahasia besar yang bisa kita manfaatin buat kita peras. Si Dodi penasaran nih dan pengen buktiin. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia temuin maknya. Dodi ngomong ke maknya, "Mah, aku udah tahu semuanya." Maknya kaget, maknya panik, langsung ngasih 100.000 ke Dodi. "Shh, jangan sampai ayah tahu ya," kata maknya. Karena Dodi ngerasa berhasil, dia pengen ngelakuin ini sama ayahnya. Ditungguin ayahnya pulang. Ayahnya datang lah tuh, langsung disamperin ayahnya sama si Dodi. Dodi ngomong ke ayahnya, "Ya, aku udah tahu semuanya." Ayahnya juga ikutan panik kan. Langsung ngeluarin duit 200.000 buat ke si Dodi. "Nih, 200.000 buat kamu, tapi jangan sampai mama tahu ya." Nah, gak lama kemudian ada tukang paket datang. Tok, permisi, paket.
Langsung Dodi lari dari ruangannya ke depan pintu, bukain pintu tukang paketnya, langsung ngomong ke abang paketnya, "Pak, aku udah tahu semuanya." Tukang paketnya shock, nangis, langsung berlutut. Tukang paketnya ngomong ke Dodi, "Ya udah nak, kalau gitu sekarang sini peluk bapak." Jadi pada suatu hari ada sepasang suami istri. Oke. Nah, sepasang suami istri ini udah larut malam, mereka tidur. Nah, pas mereka tidur tiba-tiba ada maling, cuy. Ada maling. Tapi maling itu nggak ketahuan. Karena suami istri itu kecapean, tidur pules banget. Nah, habis itu ini maling, singkat cerita berhasil masuk ke rumah. Berhasil masuk ke rumah ini suami istri. Masuk, cuk. Woi, maling apa? Terus habis itu tipi. Gitu kan. Apa lagi? Radio gitu lah. Pokoknya mereka maling lah, mereka maling. Nah, tiba-tiba suaminya kebangun. Pengen kencing. Ya kan? Pas suaminya bangun, dia denger kan, "Weh, apa nih?" Gitu kan. "Kok kayak ada yang maling nih kan." Habis itu si suami akhirnya ke bawah kan, bawa stick baseball kan. Dia bangun istrinya dulu tapi karena dia takut. Sayang. Ada maling. Ayo kita kagetin. Dia turun berdua. Cuk. Si maling lagi di dapur. Mereka udah siap-siap pengen mukul tuh maling kan. Tiba-tiba pokoknya singkat cerita mereka ketemu lah. Maling gitu kan. Maling gitu. Nah, si maling sayangnya pegang pisau dari dapur mereka. Nah, si maling itu takut mereka berdua teriak kan, karena itu perumahan, takut mereka teriak. Habis itu si maling langsung inisiatif ke lehernya si istri. "Weh, lu mau teriak lu gitu kan?" Enggak salah ya. Mau teriak lu gitu kan. Terus habis itu, "Nama lu siapa?" kata malingnya. "Nama lu siapa?" "Nama saya Yanti," gitu. Terus kata si malingnya, "Untung aja lu, nama lu sama kayak nama emak gua, kalau enggak abis lu," gitu. Oke, habis itu langsung ke si bapak, ke si suaminya. "Woi, mati lu jangan teriak lu. Siapa nama lu?" "Nama saya Agus, tapi biasa dipanggil Yanti juga." Ada suami istri, istrinya sering banget keluar malam-malam. Suaminya makin hari makin curiga kan. Akhirnya pada suatu malam istrinya keluar pakai mobilnya. Karena suaminya penasaran, diikutin sama suaminya. Suaminya tapi naik taksi, dia diikutin tuh. Terus mobil istrinya berhenti di depan sebuah diskotik. Wah, makin panas kan tuh suaminya kan. Istrinya parkir mobilnya masuk ke diskotik. Wah, tuh suaminya udah gak sabaran tuh. Suaminya akhirnya minta tolong sama supir taksi. Bang, tolongin gua bang, please bang. Lu masuk ke dalam diskotik itu, syarat keluar istri gua, masukin ke mobil bang. Nanti lu gua kasih 1 juta bang. Akhirnya supir taksinya keluar, masuk ke diskotik. Suaminya ngeliatin dari dalam taksi, keluarlah tuh dari pintu diskotik. Supir taksi nyeret cewek, keluar serot diseret. Ceweknya berontak nggak mau diseret kan. Dibuka pintu taksinya, dorok, wah kata supir taksinya, "Tuh pegangin bang cewek itu bang." Terus kata suaminya, "Ya bang, tapi ini bukan istri gua bang." Kata supir taksinya, "Iya gua tahu, itu istri gua balik lagi ngambil istri lu." Jadi ada istri yang ngelikuin suaminya, dia ini pelakor, tapi dia ngerasa diberbuat salah. Akhirnya dia berdoa sama Tuhannya, "Ya Tuhan, saya nikah udah lama, saya nggak mau jadi apa-apa sama rumah tangga saya." Tuhannya jawab nih, "Oke, kalau kayak gitu aku kabulin permintaan kamu, tapi dengan satu syarat, 10 tahun yang akan datang kamu akan meninggal dalam keadaan tenggelam." "Oke Tuhan, nggak apa-apa, aku terima konsekuensinya." Akhirnya 10 tahun kemudian, setelah pernikahan berjalan mulus-mulus saja, harmonis, dia lupa sama janji Tuhannya nih. Dia pesen tiket buat jalan-jalan naik kapal pesiar sama teman-teman ceweknya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kapal pesiar, tiba-tiba ada berita kalau kapalnya bocor dan lama-lama kapalnya tenggelam. Nah, dia baru inget dia punya janji sama Tuhannya. Terus dia berdoa, "Ya Tuhan, masa iya kamu mau nenggelamin seluruh orang di kapal ini cuma gara-gara aku yang selingkuh?" Terus kata Tuhannya, "Enak aja lu, capek-capek gue ngumpulin pelakor 10 tahun buat nenggelamin dalam satu kapal yang sama. Kamu ketiga loh." Jadi kemarin adik gue ulang tahun dan dia cerita ke gue ulang tahun kali ini adalah ulang tahun paling sedih yang pernah dia lalui. Dia curhat kalau nggak ada satupun teman sekolahnya yang ngucapin dia. Mungkin lupa atau gimana, yang jelas nggak ada satupun temen yang ngucapin. Dia anaknya emang introvert sih, nggak bersosial dan temennya nggak banyak. Tahun-tahun sebelumnya pun nggak ada temen yang ngucapin sebenarnya. Cuma masih ada ayah sama mamahnya yang suka ngasih surprise. Setelah ayah dan mamah meninggal, nggak ada lagi yang ngucapin dia. Gue sebagai abang turut sedih dong dengernya. Ditambah lagi kemarin gue pun juga nggak ngucapin karena gue lembur sampai jam 12 malam. Tadi pagi gue scroll TikTok dan nemuin video
video tiktoker prank surprisein pacarnya. Jadi si cowok bikin catatan di kertas kecil. Di catatan itu dia cerita seolah-olah si cowok ini harus pergi ke luar negeri dan mutusin pacarnya. Dia taruh catatan itu di tempat tidur dan si cowok ngumpet di dalam lemari sambil bawa kado dan kue ulang tahun. Ketika pacarnya masuk kamar, baca catatan itu dan nunjukin reaksinya, si cowok keluar dari lemari sambil bawa kue dan kado. Pokoknya seru deh. Nah, tadi pagi gue izin gak kerja buat nyiapin semua surprise ini. Gue mulai nyusun rencana setelah adik gue berangkat sekolah. Gue beli kado, kue ulang tahun, bahkan gue beli party popper yang meledak-meledak itu. Gue mulai deh tuh rapi-rapi kamarnya dia. Lemari kamarnya penuh dan gak mungkin gue ngumpet di situ. Jadi gue milih ngumpet di bawah tempat tidurnya sambil naruh kue, kado, dan poppernya. Semuanya udah rapi di bawah tempat tidur adik gue. Cuma tinggal bikin catatan dan taruh di atas kasurnya doang. Gue bikin catatannya nggak panjang banget, pendek aja biar nggak kelamaan. Kurang lebih begini catatannya. Adekku sayang, maafin abang ya. Hari ini abang harus kerja keluar kota dan nggak akan pulang lagi. Adek semangat ya sekolahnya. Rumah ini ada yang urus semuanya. Abang pamit ya. Catatannya udah oke, kue udah oke. Gue masuk deh ke kolong tempat tidurnya. BTW gue nggak tahu ya dia ini pulang jam berapa. Jadi gue udah standby di kolong tempat tidurnya dari jam 11 siang. Gue scroll TikTok dan chatan sama pacar gue sambil nungguin waktunya tiba. Jam udah menunjukkan pukul 2 siang, tapi adik gue belum balik juga. Mata gue udah ngantuk banget. Mungkin pengaruh habis lembur semalam. Coklat di kue ulang tahunnya pun udah mulai meleleh. Tapi gue harus sabar karena ini akan jadi hari yang sangat amat spesial bagi adik gue. Gue matiin HP dan menatap kosong ke arah pintu kamar. Suara di ruangan menjadi sunyi selain bunyi jam dinding yang menemani si isi ruangan. Mata gue semakin mengantuk. Suhu hari itu gak begitu panas, sejuk dan nyaman banget buat istirahat. Dan klek, gue gak sengaja ketiduran. Gue kebangun mendengar ringtone HP gue. Gue cek jam di HP gue dan kaget ternyata udah jam 7 malam. Gue ngocok mata dan melihat ke sekitar ruangan. Ternyata seisi kamar udah gelap tanpa lampu kecuali penerangan sinar bulan dari jendela. Saat itu nyawa gue belum nyatu. Perlu beberapa detik hingga gue ngeh. Gue ngumpet di bawah sini karena mau buatin surprise ke adik gue. Gue coba nyalain senter HP dan arahin ke kue ulang tahun di sebelah gue yang ternyata udah meleleh. Lalu gue coba arahin senter itu ke sekitar kamar buat nyari keberadaan adik gue. Dan disitulah dia di dekat pintu kamar. Dengan posisi gue ngintip dari bawah kasur buat gue cuma bisa ngeliat kakinya aja. Dan dengan gelapnya ruangan gue kurang yakin, tapi dari bentuknya kayaknya dia lagi ngambang atau melayang atau menggantung gitu. Kakinya nggak menyentuh lantai dan di bawah kakinya ada bangku yang kebalik. Gue masih di bawah kasur dan jadi mikir, dia lagi apa ya? Jadi ada cowok yang mau ngelamar kerja, namanya Joko. Waktu di interview, Joko ini berdiri dan gak mau duduk. Padahal udah disuruh sama HRD-nya. Waktu proses interview, HRD-nya nanya, Bapak Joko punya alergi apa aja? Saya alergi kafein bu, jadi saya nggak bisa minum kopi, kata si Jokonya. Kalau riwayat kesehatan, kamu punya penyakit apa aja? Jokonya jawab, duh, saya malu ya bu mau bilang. Dari kecil pantat saya bisulan semua, jadi saya nggak bisa megang-megang pantat karena sakit. Makanya dari tadi kan saya berdiri. HRD-nya mau nolak, tapi karena latar belakangnya Joko bagus banget, akhirnya diterima sama HRD-nya. HRD-nya bilang, oke sip Joko, mulai Senin besok kamu udah bisa masuk kerja ya. Jam masuk kantor jam 6, tapi kamu masuk jam 9 aja. Jokonya bingung, terus nanya, hah? Kenapa yang lain masuk jam 6, saya masuk jam 9 bu? Kata HRD-nya, iya, soalnya jam 6 sampai jam 9 kita wajib minum kopi sambil garuk-garuk pantat. Kamu kan gak bisa garuk-garuk pantat, jadi buat apa masuk pagi? Oke deh, kata si Joko. 1 tahun kemudian, si Joko dipanggil sama HRD-nya. HRD-nya ngomong ke Joko, Jok, mulai besok kamu masuk pagi jam 6 ya. Si Joko bingung terus tanya, hah, masuk pagi jam 6? Kan saya gak bisa garuk-garuk pantat bu, saya mau ngapain? Terus kata HRD-nya, iya, tangan saya lagi sakit jadi gak bisa digerakin. Jadi ada anak cowok yang keras dan mau minta izin sama ayahnya. Ya, aku suka sama seseorang dan aku pengen macarin dia. Wih, keren. Siapa namanya, nak? Itu ya si Bella, tetangga sebelah. Oh, si Bella. Maaf ya, nak, kalau kamu harus tahu ini. Ini rahasia terbesar ayah. Tapi kamu harus janji jangan sampai mamah tahu. Jadi Bella itu sebenarnya anak ayah. Jadi kamu nggak boleh pacaran sama dia karena dia juga saudara kamu. Si anaknya kesel tuh. Tapi ya udahlah ya. 3 bulan kemudian, anaknya ngekeras lagi sama seseorang dan minta izin lagi sama ayahnya. Ya. Aku suka lagi sama seseorang dan aku pengen macarin dia. Wih, hebat. Siapa nak namanya, nak? Itu ya si Vira, tetangga baru kita. Oh, Vira. Maaf ya, nak. Bukannya ayah nggak ngizinin. Tapi Vira juga anaknya ayah. Dan kamu nggak boleh pacaran sama dia karena dia juga saudara kamu. Anaknya makin kesel tuh. Tapi ya udah. Sebulan kemudian, anaknya ngekeras lagi sama seseorang. Dan dia mau minta izin lagi sama ayahnya. Tapi jawaban ayahnya tetap sama. Karena dia udah terlalu kesel, akhirnya dia curhat. Dan dia bongkar semua rahasia ayahnya ke mamahnya. Ma, aku sebel banget. Aku pengen deketin 3 cewek, tapi gak boleh 3-tiganya sama ayah. Karena ternyata mereka anaknya ayah. Terus mamanya nangis dan meluk si anak cowoknya ini. Mamanya ngomong ke anak cowoknya, anak mama yang paling mama sayang, kamu tenang ya. Kamu boleh pacarin siapa aja cewek yang kamu mau. Kamu jangan dengerin dia. Dia bukan ayah kamu.